Bismillahirrahmanirrahim. Syukurillah. Asyhadu an la syarikalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du, saudara sekalian, majelis salat jamaah zuhur rahimakumullah, dan kepada para jamaah yang berasal dari keluarga pasien yang saya hormati, serta kepada para pasien yang saat ini sedang berbaring di ruangan masing-masing. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencatat kegiatan kita hari ini yang kita niati beribadah karena Allah Ta'ala menjadi amal yang soleh, yang kelak kemudian kita akan menerima pahalanya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimallah, memang untuk para pasien harus bersabar, demikian juga keluarganya. Karena apa? Pada akhirnya apa yang ditemui saat ini adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Kalau itu merupakan penyakit yang sedang diidap oleh para pasien, maka bersabarlah. Sejatinya penyakit itu ujian yang akan menghilangkan atau mengurangi dosa-dosa kita semuanya. Dan kepada para keluarga yang harus menanggung untuk menunggui menghibur pasien dari keluarganya, senantiasa menjadi amal soleh yang tentu saja amal itu kelak kemudian akan mendapatkan pahala. Kita berdoa, Allahumma rabbanas adbil ba'syah isfi anta sabi la shifa'a shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Seluruh penyakit itu datang dari Allah, dan Allah yang akan memberikan kesembuhan. Oleh karena itu janganlah kita malas untuk bermohon kepada Allah Ta'ala memberikan kesembuhan dan sesuatu yang lebih baik daripada perbuatan. Mudah-mudahan Allah menerima. Saudaraku sekalian Allah, hari ini tanggal 5 Oktober. Pada hari Kamis 5 Oktober bertepatan dengan Hari Tentara Nasional Indonesia. Serta dalam Hijriah saat ini kalau tidak salah sekitar tanggal 18 Rabiul Awal atau bulan Maulid, yang oleh jumhur ulama bulan Maulid adalah bulan kelahiran dan meninggalnya Rasulullah SAW. Kalau meninggalnya jelas pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau kelahirannya masih terjadi perselisihan pendapat, ikhtilaf antara tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, dan seterusnya. Saya kira ikhtilaf tentang tanggal itu baiklah kita abaikan, namun kita ingin mencari hikmah dari bulan Maulid dan bulan Oktober ini. Saudaraku, kiranya Allah sengaja memberikan pertemuan bulan September Oktober dengan bulan Maulid. Orang Indonesia tidak boleh melupakan peristiwa kebengisan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang pada tanggal 29 September tahun 1945 telah mengkobarkan untuk api revolusi dengan menyatakan adanya Dewan Jenderal yang akan mengkudeta atau mengkudeta pemerintahan RI yang sah. Setelah dikabarkan, ternyata itu fitnah. Yang ada adalah Wan Jakti Perwira yang tugasnya untuk menata, mengatur siapa-siapa perwira TNI yang akan naik pangkat dan mendapatkan jabatan dalam TNI. Sementara PKI telah membuat demikian rupa fitnahnya sehingga Wan Jakti itu yang terdiri dari 7 jenderal
6 jenderal serta 1 prajurit itu diculik, dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur yang disebut lubang buaya. Lubang buaya. Terus kemudian di Jogja ada 2 perwira yang juga dibantai, kemudian dibuang. Itu salah satu kekejaman Partai Komunis saat itu dengan fitnahnya. Yang dikomandani PKI itu waktu itu adalah DNID, Dipa Nusantara ID. Panjenengan perlu tahu, DNID ini anaknya ulama. Anaknya ulama. Datang dari Sumatera Utara yang kemudian sekolah dagang ke Jakarta, bergaul dengan orang-orang komunis. Jadilah dia komunis. Perlu tahu juga kita, orang Jawa Timur, tokoh komunis yang memproklamirkan negara Talang Sari di Kabupaten Batang, Pekalongan, Jawa Tengah, itu juga anaknya seorang ulama. Namanya Samirun. Disebut juga sebagai kutil. Karena apa? Orang itu wajahnya penuh kutil. Karena penuh kutil, dia memberontak, dianggap Allah itu tidak adil. Karena dia pergaulan dan bekerjanya di pelabuhan, kenal dengan banyak orang, termasuk orang-orang komunis. Merasa punya geng tersendiri, maka dia ingin menunjukkan kekuasaannya dan melawan Tuhan. Maka camat, bupati, dan kiai diambil, disembelih. Itu tahun 46, 45 dan 46. Masya Allah. Terus kemudian kekejaman PKI, kalau menurut catatan sejarah, selama tahun 1917 sampai 1957 itu lebih dari 100 juta yang telah dibantai selama itu untuk di seluruh dunia. Baik itu di Rusia, di Cina, dan di negara-negara komunis yang lainnya. Ternyata dia mengembangkan paham komunis itu dengan menggenosid, membunuh semua orang yang menentangnya, termasuk di Indonesia. Kalau tadi saya cerita tentang kutil yang di Batang, terus kemudian tentang DNID, ini masih ada lagi Semaun, Taufik Hidayat, itu semuanya anaknya ulama-ulama, mereka menjadi tokoh PKI. Saya mengingatkan, kalau panjenengan punya anak, tolong diperhatikan pendidikan agamanya. Pendidikan agamanya. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 15, apabila seorang tua itu usianya sudah mencapai 40 tahun, maka mereka perlu berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa amala sholihan tardahu wa aslih li fi dunyati inni tubtu ilaika wa muslimin. Artinya Bapak sekalian, nek kula panjenengan umur wis mencapai 40 tahun, itu saat-saatnya usia yang matang, pertimbangan fisik dan psikologis matang, harus mempunyai 3 cabang pemikiran untuk keluarga diri sendiri, untuk anak-anaknya, dan kepada orang tuanya. Makanya doanya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, tunjukkan pada kami, ilhamkan pada kami untuk senantiasa kami bersyukur padamu dan kepada orang tua kami. Artinya kalau orang sudah 40 tahun, anak-anaknya ditata untuk menghormati, mensyukuri pada kondisi orang tua dan kepada kakek neneknya. Ditanamkan itu. Anak wa ala walidayya, dan kepada anak-anak kita. Bersyukur punya orang tua seperti kita. Bagaimana di dalam surah Al-Luqman. Itu ditunjukkan bahwasanya anak pertama kali itu diajari untuk bisa bersyukur. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Pertama kali anak kita diajari bersyukur. Kalau sudah lahir di dunia dalam keadaan sehat, mungkin panca inderanya sudah komplit dan memiliki orang tua, bapak dan ibu yang komplit.
Apalagi bapak ibunya buat karyawan-karyawati RSI. Tunjukkan kalau orang tuanya punya sumber nafkah untuk menghidupi, untuk membiayai anak-anaknya. Apapun kondisinya, orang tua, anak tetap harus bersyukur terhadap kondisi yang ada. Ini anak kita. Coba kalau kita sudah 40 tahun, kalau nikah kita kira-kira usia 25 tahun, berarti anak kita sudah menjelang dewasa, usianya 15 tahun. Di situ akalnya berkembang, fisiknya juga berkembang. Kalau dia akalnya berkembang, kalau orang tuanya tidak mendidik dengan baik, fisik maupun psikologinya, mereka akan hilang dari pendidikan orang tua. Jangan percayakan anak kita hanya kepada pembantu. Nanti patuhnya kepada pembantu kita. Sementara pembantu kita mungkin hanya lulusan SD. Ini penting ya, penting. Bagaimana pendidikannya anak kita? Kita umur 40 tahun, sholatnya bagaimana, agama tauhidnya apa? Orang tua yang berhasil, banyak para ulama itu mengatakan, itu yang berhasil menanamkan pada anaknya adalah agama tauhid. Boten-boten pangeran ingkang diwajib dipun sembah, kajawi namung Allah Ta'ala lan meyakini tuntunanipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semuanya terpesan. Jangan sampai paham-paham PKI ini masuk dalam kita, atau kita menganggap paham komunis itu adalah yang tidak benar. Jangan, saudaraku. Paham komunis itu menganggap agama itu candu. Begitu orang beragama, mereka akan khusyuk terus beragama. Sementara kita menganggap orang yang imannya kuat, mereka akan patuh pada agamanya. Tetapi komunis menganggap agama itu candu. Orang yang sudah masuk di agama di situ, mereka sampai mati akan pegang agama. Belum tentu. Kalau pendidikan tidak baik, seperti Aidit, kemudian Kutel, juga Semaun, Taufik Daya, tokoh-tokoh PKI saat itu, dan Yoko. Kalau sekarang yang usia 65 tahun ke bawah, tidak paham kan. Tapi ketahui saudara sekalian, pada saat itu PKI bagaimana dalam merayu masyarakat. Orang-orang miskin mereka datangi, mereka dakwai kalau bahasa kita. Bahwasanya akan diberikan rakyat nanti kalau paham komunis akan diberikan sama rasa sama rata. Saat itu pondok-pondok para ulama dianggap sebagai lintah darat. Karena pondok-pondok madrasah-madrasah yang dipimpin oleh para kiai, para ustadz itu memiliki tanah yang luas. Tanah yang luas itu hasil panennya untuk memberikan makan konsumsi pada santrinya, dan santrinya pada saat itu tidak membayar. Ini oleh orang-orang komunis kemudian direkayasa kalau kiai-kiai itu adalah lintah darat, tanah yang mestinya bisa dibagikan masyarakat mereka kuasai. Jadi saudara sekalian, komunis itu dalam masuk kepada masyarakat sangat halus. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah itu akan dimasuki. Hati-hati. Terus kemudian diajak berontak. Ingat saat itu saudara sekalian, pada tahun sebelum tahun 65 itu sekolah-sekolah saat itu digerakkan, ya memang tidak salah ini, digerakkan untuk menangkap tikus. Karena mulai tahun 60 sampai 65 pertanian kita gagal total. Rakyat itu diberi makan bulgur sama tekad, beras tekad, beras telo kacang saat itu. Yang kalau di luar negeri namanya itu untuk makanan ternak. Sementara kita harus terima. Saat itu Indonesia juga sedang tersisih dalam pergaulan dunia karena komunisnya yang kuat. Amerika menyatakan waktu itu penduduk yang berpaham komunis sudah mencapai 10 juta lebih pada tahun menjelang 65. Insya Allah. Nah ini bagi kita saudara sekalian, tanamkan agama untuk keluarga kita. Saat itu PKI merayu presiden. Untuk apa? Membuat angkatan kelima. Katanya untuk memerangi Malaysia. Maka di kampung-kampung yang ada lapangannya digunakan untuk latihan pemuda rakyat dan gerwan. Latihan berbaris, latihan merangkak, latihan menembak. Dan ternyata setelah meletus G13 PKI, para tokoh-tokoh PKI telah membuat sumur yang direncanakan. Itu baru ketahuan setelah G13 itu meletus untuk membunuh orang-orang Islam khususnya. Saat menjelang 65 itu tokoh-tokoh muslim di desa-desa sudah diberi
silang merah rumahnya. Ini yang akan nanti akan diciduk pertama kali, dibunuh, disembelih, dimasukkan sumur rencana begitu. Yang di bawah 65 tahun, kali lagi maaf tidak tahu, belum paham. Tapi saya beritahu agar panjenengan tidak mudah dirayu oleh paham komunis. Dan semangat untuk mendidik putra-putranya dalam memahami agama tauhid. Terus kemudian, terusnya, beberapa bulan yang lalu, satu tahun yang lalu, sewaktu saya berkhutbah dan ngisi pengajian di Masjid Yani, selesai ngaji saya didatangi oleh saudara kita yang berpakaian oranye TNI, yang waktu itu saya jelaskan tentang bahayanya Pak Komunis. Dan itu datang kepada saya, Pak, terima kasih sudah menjelaskan semacam itu bahaya kebengisan komunis kepada masyarakat bangsa Indonesia. Tolong disampaikan lebih banyak lagi orang-orang yang kayak panjenengan untuk disampaikan. Karena apa? Banyak sekarang remaja yang sudah tidak paham tentang PKI. Ingat untuk testing masuk TNI saja ditanya, kenal PKI, kenal. Kenapa itu? Itu hanya perebutan untuk menjadi penguasa, Pak. Nah, sudah dibengkokkan. Itu waktu itu terjadi silang selisih siapa yang akan naik pangkat, sudah dibengkokkan. Itu terjadi karena apa? Saat itu pangan larang, Pak, sehingga mereka itu membuat kisah-kisah untuk saling menjatuhkan. Ini fitnah. Terus kemudian baru beberapa hari yang lalu, menjelang tanggal 30 September, saya juga ketemu dengan teman TNI. Dan Pak Radik, sampai besok harus mengibarkan bendera setengah tiang. RT sudah mengumumkan bendera setengah tiang. Apa artinya? Hari di mana berkabung pahlawan nasional dibantai oleh PKI, ternyata banyak masyarakat yang tidak tahu. Artinya apa? Masyarakat sudah melupakan banyak tentang G13 PKI. Panjenengan tahu kekejaman PKI di daerah Madiun, kemudian sampai di daerah Magetan, orang Islam dibunuh semuanya. Ketemu sumur di Madiun sini, satu sumur isinya sampai 97 orang. Semuanya orang Islam. Waktu sholat didatangi PKI, semuanya dimatikan, ditusuk, kemudian dimasukkan sumur, dimasukkan. Termasuk Gubernur Suryo, diseret dengan jeep sampai mati. Ingat kekejaman PKI. PKI tidak percaya dengan Tuhan. Paham komunisme, Marxisme yang asalnya dari Rusia, itu tidak kenal Tuhan. Jelas itu bertentangan dengan agama Islam. Nah, kemudian kalau kita kaitkan sekarang status kalian dengan peristiwa Maulid Nabi, Allah menurunkan utusannya kepada hambanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsira. Dalam surah Al-Ahzab ayat 120. Allah menyatakan pada diri Nabi Muhammad itu ada suri tauladan yang baik bagi kalian. Diri Nabi itu berarti tutur kata, tingkah laku, sikap dan pemikirannya bisa menjadi contoh untuk kita, umat Islam. Bagaimana Rasulullah itu menyikapi kalau ada sesuatu yang tidak enak pada badannya, sakit. Rasulullah mengajari, ini Allah menunjukkan pada saya bahwa saya akan dikurangi dosanya. Orang bolak-balik harus wudu, Rasulullah tidak merasa keberatan. Rasulullah mengatakan bahwa berwudu itu artinya apa? Menghilangkan dosa dari seluruh anggota wudu kita. Masya Allah. Banyak hal sehingga apa? Tidak ada yang salah terkait dengan ketetapan-ketetapan agama. Maka saudara sekalian, saya mengajak panjenengan dan pulau sendiri juga, marilah keluarga kita kenalkan, kita didik, kita biasakan, dikondisioningkan tentang tuntunan agama.
Ketemu dengan saudara yang lain, ucapkan kesamaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cepat salam. Kita enggak tahu ilmunya, tapi ketemu saudara yang lain menang ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata Rasulullah, ini kalau ketemu bersalaman, dosa kedua orang sebelum pindah sudah dimaafkan. Kita selesai sholat bilang, sholatnya bagaimana kita? Rasulullah kalau sholat itu wudunya sempurna, untuk pakaiannya juga bagus. Waktu ucap Allahu Akbar, mata melihat tempat sujud, merasa Allah di depan kita. Sehingga apa? Wudu berusaha untuk sempurna, pakaian juga yang baik. Karena menghadap Allah yang Maha Besar. Waktu rukuknya sempurna. Jangan sampai seperti Rasulullah sampaikan, ada umatku yang sholatnya 60 tahun gak terima pahalanya. Hati-hati Ibnu Syaibah. Terus kemudian ada seorang yang tanya, kenapa Rasul? Ada yang rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Atau sebaliknya, sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna. Ini penting bagi kita untuk tahu syaratnya. Ada yang sujudnya itu hanya sekedar menungging. Kata Rasulullah, sujudnya Rasulullah itu bertumpu pada 7 tulang anggota badan. Ini penting juga untuk kita ketahui. Agar apa? Sholat pola panjenengan betul-betul merasa telah menghadap Allah. Waktu rukuk, subhanakallahumma rabbana bihamdika maghfirli atau rabbil adin, merasa kita ini kecil, kita banyak dosa. Makanya kita mohon dengan sesungguhnya. Waktu sujud cuma demikian. Ternyata banyak doa-doa mohon ampun. Nah, inilah saudara sekalian, untuk membawa keluarga kita agar tidak terpapar paham komunis, tunjukkan tuntunan agama Islam, tunjukkan akhlaknya Rasulullah untuk kita ikuti bersama. Saya kira itu mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menuntun pada kita untuk agama kita yang sebaik-baiknya dan yang baik. Mari kita akhiri bersama dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'matul mawlidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim ajma'in ya arhamar rahimin. Hasbuna ni'mal wakil ni'mal maula nasirul amal qadil adil. Allahumma rabbana kullana wa lana wa rahmatuka kama rabbil bisghara wa li jami'il mu'minat wal muslimat man ahya'a innaka tusallimu bi ta'ala wa yahda hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Rabbana balagna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Ya Allah, kami berdoa beribadah dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga mustaqimah mawaddah rahmah dengan seluruh anak cucu kami. Allah beri yang bagi yang soleh-soleh. Jika bercabut nyawa kami telah mendengar Allah jadikan kami yang husnul khatimah. Ya Allah, kami jangan ada paham anti Tuhan, anti agama, anti masyarakat, bangsa dan negara yang bisa menulari pada masyarakat daripada kami tak terdiri keluarga kami. Kepada kami menimba pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.